Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Biantoro dengan NIM D4023058. Di sini saya akan presentasikan tugas pertama saya di mata kuliah Elektronika Dasar. Di sini materi yang akan kita bahas hari ini pertama, perbedaan komponen dioda, SCR dan MOSFET. Kedua, contoh di mana bisa membeli komponen dioda, SCR dan MOSFET. Dan ketiga, perbedaan rangkaian AC-DC, DC-DC, DC-AC, dan AC-AC. Dan yang terakhir, aplikasi rangkaian pada AC-DC, DC-DC, DC-AC, dan AC-AC. Lanjut, di sini kita akan memasuki materi kita yang pertama, di mana kita akan membahas tentang perbedaan komponen dioda, SCR, dan MOSFET. Di sini ada gambar dari dioda. Dioda itu ada bagian kaki forward bias dan reverse bias. Di sini ada SCR atau kepanjangannya Silicon Control Receiver. Di situ ada tiga kaki dan di sini juga ada gambar MOSFET atau kita bisa memanggilnya Metal Oxided Semiconductor Field Effect Transistor. Di sini kita akan mulai ke bagian dioda. Dioda sendiri adalah komponen semikonduktor yang hanya mengalirkan arus listrik dalam satu arah forward bias dan menghambat arus dalam arah sebaliknya reverse bias. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari dioda. Meskipun di sini di bagian PPT saya tidak ada, tapi saya akan menjelaskannya. Pertama, dioda memiliki dua kondisi utama. Pertama, bias maju atau forward bias. Di situ jika anoda dihubungkan ke tegangan positif dan katoda ke tegangan negatif, dioda akan menghantarkan arus listrik. Dan ada kedua, bias atau reverse bias atau bias sebaliknya. Itu jika anoda dihubungkan ke tegangan negatif dan katoda ke tegangan positif, dioda akan menghambat arus listrik. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dioda yang saya ketahui. Pertama, dioda penyarah atau biasanya dioda yang digunakan untuk mengubah arus AC menjadi DC. Terus ada dioda Zener yang sebagai regulator tegangan. Ada juga dioda LED atau light emitting dioda. Jadi kita kan tahunya LED itu cuma lampu ya, tapi sebenarnya LED itu dioda atau dioda yang bisa menghasilkan cahaya. Terus ada dioda Schottky atau dioda yang memiliki tegangan jatuh rendah dan digunakan pada rangkaian kecepatan tinggi. Dan yang terakhir yang saya ketahui itu dioda fotodioda, digunakan untuk mendeteksi cahaya. Dan kita tahu dioda itu banyak digunakan dalam rangkaian elektronik seperti adaptor daya, proteksi tegangan, dan sistem komunikasi. Di sini ada struktur dari dioda sendiri. Di PBT, dioda itu terdiri dari dua lapisan semikonduktor yaitu tipe P dan tipe N. Dan tipe P itu adalah tipe positif atau lapisan positif dan tipe N atau lapisan negatif. Lapisan positif itu mengandung banyak hole atau lubang yang bertindak sebagai pembawa muatan positif. Sedangkan untuk lapisan negatif itu mengandung banyak elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Dan kita kembali lagi ke lapisan positif tadi. Di lapisan positif terbuat dari semikonduktor tipe P yang dicampur dengan unsur seperti boron untuk menciptakan kekurangan elektron. Sedangkan untuk yang lapisan negatif terbuat dari semikonduktor tipe N yang dicampur dengan unsur seperti fosfor agar memiliki kelebihan elektron. Terus di sini ada aplikasi atau dioda bisa digunakan di bagian apa saja. Sebenarnya saya sudah menyebutkan di bagian awal tadi. Dioda itu biasa digunakan di bagian seperti rangkaian elektronik seperti adaptor daya, proteksi tegangan, dan sistem komunikasi. Tapi di PPT juga ada beberapa hal yang lain seperti digunakan untuk penyarah arus, proteksi polaritas, dan clamping. Di sini ada karakteristik dari dioda. Dioda itu memiliki karakteristik yang mudah dipahami. Karena di dioda itu hanya punya dua terminal. Terminalnya itu langsung memanjang dari kanan ke kiri atau
Kalau kita tidurkan atau horizontal itu dari kanan ke kiri. Kalau kita ke vertikal dari atas ke bawah. Dan terminalnya itu anoda sama katoda. Anoda untuk yang positif dan katoda untuk yang negatif. Ya, kita akan masuk ke bagian yang kedua di SCR atau Silicon Control Resistor. SCR sendiri adalah jenis tristor yang berfungsi sebagai skalar elektronik. SCR hanya akan mengalirkan arus ketika diberi trigger pada gate-nya. Gampangnya kayak harus ada triggernya itu loh, kayak ada trigger yang masuk agar SCR-nya itu dapat bekerja. Dan akan terus mengalirkan arus hingga arus utama turun di bawah nilai tertentu. Cara kerja SCR sendiri, SCR itu memiliki 3 kondisi utama. Pertama, keadaan off atau blokir maju saat tegangan diberikan pada anoda dan katoda, tetapi tidak ada sinyal pada gate. SCR tetap tidak menghantarkan arus. Dan kedua, keadaan on. Ketika tegangan positif diberikan ke terminal gate G, SCR mulai menghantarkan arus dari anoda A ke katoda K dan tetap menyala bahkan jika sinyal gate dihentikan. Dan untuk kondisi keadaan terakhir itu keadaan blokir atau ngeblok. Jika tegangan negatif diberikan ke anoda, SCR akan blokir arus seperti dioda biasa. Sini ada struktur SCR. Kalau di PPT itu SCR itu terdiri dari 4 lapisan semikonduktor PN dengan 3 terminal. Terminalnya pertama anoda, terminal positif tempat masuknya arus listrik, kedua katoda, terminal negatif tempat keluaran arus listrik, dan ketiga gate, terminal kontrol yang digunakan untuk mengaktifkan SCR. Untuk aplikasi yang digunakan dalam SCR atau Silicon Control Resistor, biasanya digunakan dalam pengendalian daya, seperti pada dimmer lampu, pengontrol motor, dan rangkaian power supply. Pengendalian daya itu biasanya pengendalian daya di bagian bagian tegangan AC dan DC. Misalnya, dan kok ada juga pasti akan menambahkan yang ada di PPT yang belum ada, seperti konverter atau inverter daya dalam sistem elektronika daya. Juga ada proteksi tegangan, itu kayak untuk memproteksi tegangan berlebih dalam rangkaian listrik, kayak itu gampangnya kayak untuk menghambat tegangan yang berlebihan yang pada suatu rangkaian. Kalau ada tegangan berlebihan itu SCR itu bisa digunakan, atau transistor itu bisa digunakan untuk kayak mengurangi tegangan yang berlebihan agar rangkaian itu tidak rusak. Dan SCR itu sangat berguna karena dapat mengendalikan daya besar dengan sinyal pemicu kecil. Karakteristik SCR sendiri atau transistor SCR sendiri itu pertama, memerlukan sinyal trigger pada gate untuk menghantarkan arus. Selanjutnya kita akan memasuki ke bagian MOSFET. MOSFET sendiri adalah transistor efek medan yang digunakan untuk aplikasi atau switching sinyal elektronik. MOSFET dapat mengontrol arus dan tegangan dengan efisiensi tinggi. Strukturnya terdiri dari 3 terminal, gate, source, dan drain. Gate diisolasi dari channel oleh lapisan oksidasi. Di lapisan oksidasi itu memiliki fungsi sebagai isolator antara gate kanal semikonduktor sehingga arus tidak langsung mengalir ke gate, hanya tegangan yang mengontrolnya. Di sini ada aplikasi yang biasanya digunakan di MOSFET. Ya, aplikasi yang digunakan di MOSFET biasanya kayak power supply, amplifier, dan rangkaian switching frekuensi tinggi. Untuk karakteristiknya sendiri memiliki pedansi input yang tinggi dan dapat bekerja pada frekuensi yang sangat tinggi. Jadi MOSFET itu kayak SCR tapi
lebih ke rangkaian yang tegangannya toonnya tuh lebih tinggi. Kalau SCR itu yang kecil gitu. Bedanya itu. Dan kita akan masuk ke materi kedua di mana contoh di mana bisa membeli komponen dioda SCR dan MOSFET. Kalau di Surakarta sendiri ada beberapa seperti sekitar Pasar Klewer pada Pasar Gede Solo, toko elektronik di Pasar Klewer dan Pasar Gede, toko elektronik Jaya di lokasinya di Jalan Dr. Drojiman nomor 196 Solo, toko Sinar Jaya Elektronik lokasi Jalan Yosodipuro nomor 102 Solo, toko elektronik Jalan Slamet Riyadi juga ada. Untuk membeli komponen seperti ini, kita bisa ada beberapa langkah. Pertama, toko elektronik lokal, kita bisa langsung mengunjungi toko elektronik terdekat. Kedua, online marketplace, kita bisa beli di marketplace online. Biasanya kalau beli di marketplace online itu harganya lebih murah daripada langsung ke toko-toko terdekat. Biasanya di Tokopedia ada, Shopee, dan Bukalapak atau yang lainnya seperti kalian bisa beli di TikTok atau di Facebook kalau memang ada, atau di seperti resmi komponen elektronik. Atau kita bisa langsung beli di luar negeri, tapi kalau beli di luar negeri itu harus nunggu juga, dan harga 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 barangnya tuh mahal karena kita harus bayar harga jasa antarnya. Di sini ada beberapa perbedaan rangkaian AC/DC, DC/DC, DC/AC, dan AC/AC. Jenis rangkaian pertama AC/DC. AC/DC itu inputnya AC dan outputnya DC. Fungsi utama mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus arah DC. Komponen utama transformer, dioda, kapasitor, dan voltage-nya itu opsional. Di situ ada rangkaian kedua DC-DC, input DC, output DC. Fungsi utama mengubah level tegangan DC, step up, step down, atau buck butch. Komponen utama induktor, L, kapasitor, transistor MOSFET atau BJT, dioda. Dan ketiga, jenis rangkaian DC AC, input DC, output AC. Fungsi utamanya mengubah arus arah DC menjadi arus bolak-balik AC. Komponen utama inverter, osilator, transistor MOSFET atau IGBT, transformer opsional. Transformernya itu opsional, terserah kalian. Terus jenis rangkaian terakhir AC/AC, input AC, output AC, mengubah level tegangan atau frekuensi arus bolak-balik AC. Komponen utama transformer, transistor, SCR, tristor SCR atau trig, dan controller. Terus kita akan memasuki yang selanjutnya, aplikasi rangkaian AC DC, DC DC, DC AC, dan AC AC. Jenis rangkaian contoh aplikasi AC DC itu biasanya di power supply, adaptor, charge baterai, dan PSU komputer. Kalau DC DC biasanya di pengaturan tegangan pada kendaraan, sistem tenaga surya, perangkat portable. Kalau DC AC inverter tenaga surya, UPS, kendaraan listrik. Kalau AC AC mengontrol lampu dimmer, pengaturan kecepatan motor AC, sistem distribusi listrik. Ya, di sini ada sumber dari PPT yang saya buat ini dan semua yang saya ketahui. Pertama, buku Electronic Device of Circuit Theory dari Robert L. Boyleston dan Louis Naskely. Ada Fundamental of Powers Electronic dari Robert B. Erickson dan Dragan Maximovich. Ada Power Electronic dari Converters Application dan Design dari Neh Mohan, Toren M. Undelen, dan William P. Robbins. Dan terakhir ada Power Electronic Circuit Defines and Application dari Muhammad Harashid. Dan di sini juga ada situs webnya, kalian bisa baca sendiri dan kalian bisa nyari sendiri. Dan terima kasih karena sudah menonton video saya,
Dan sekian yang bisa saya presentasikan di video ini, dan see you, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.